Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azli Nazarin. Saya berasal dari kelas ABT 1B Malam. Di sini saya akan membahas mengenai PT Telkom Akses Batam. Di sini saya akan membahas mengenai struktur perusahaan, bidang perusahaan, dan latar belakang perusahaan. Struktur perusahaan yang terdiri dari direktur, general manager, manager provisioning, manager assurance, manager construction, dan manager shared service, yang masing-masing memiliki site manager, tim leader, teknisi, dan stafnya. Adapun fungsi masing-masing unit dalam struktur organisasi. Yang pertama, unit provisioning. Unit ini memiliki fungsi untuk instalasi pemasangan jaringan fiber optik pada pelanggan, baik pelanggan reguler maupun pelanggan korporat. Yang kedua, unit assurance. Unit ini bertugas untuk perbaikan gangguan dan pencegahan gangguan, mulai dari segmen perangkat server hingga perangkat pelanggan. Yang ketiga, unit construction. Unit ini memiliki fungsi membangun infrastruktur jaringan akses, mulai dari perancangan, pembangunan, hingga drawing hasil pembangunan pada sistem. Yang keempat, unit shared service. Unit ini memiliki fungsi mengolah administrasi perusahaan. Terdapat subunit seperti HCM, finance, procurement, dan warehouse. Khususnya untuk warehouse, unit ini memiliki peran penting sebagai subunit yang menyediakan material, mulai dari material construction, provisioning, hingga assurance. Selanjutnya, bidang perusahaan. PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang bergerak dalam bisnis penyediaan layanan instalasi jaringan akses, pembangunan infrastruktur jaringan, pengelola NTE, serta operasi dan pemeliharaan jaringan akses. Selanjutnya, latar belakang perusahaan. PT Telkom Akses didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Wilayah operasi Telkom Akses tersebar di 7 regional, yaitu Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali sampai Nusa Tenggara, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia, serta 61 area yang beroperasi. PT Telkom Akses didirikan untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan fiber optik dan modernisasi jaringan copper to fiber. Dalam perjalanan bisnisnya, saat ini telah berkembang mengelola jaringan akses secara end-to-end, mulai dari tahap perencanaan jaringan melalui kegiatan survei dan drawing, pelaksanaan pembangunan, hingga pemeliharaan jaringan akses. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 5 function of management di dalam PT Telkom Akses. Yang pertama, planning. Planning terbagi menjadi 2, yaitu visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan operasi dan pemeliharaan jaringan broadband. Yang kedua, menjadi jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi yang terdepan di kawasan Nusantara yang berorientasi kepada kualitas prima dan kepuasan stakeholder. Misinya, mendukung suksesnya pengembangan perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan akses PT Telekomunikasi. Yang kedua, memberikan pelayanan prima dengan orientasi tepat mutu, tepat waktu, dan tepat volume infrastruktur jaringan akses. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja yang profesional, handal, dan cakap di bidang teknologi jaringan akses dan membina hubungan baik dengan lingkungan terkait pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir, memberikan hasil terbaik bagi seluruh stakeholder. Yang kedua, organizing. Organizing terbagi menjadi yang pertama survei, drawing, dan data inventory. Kedua, pembangunan jaringan. Ketiga, layanan pasang baru. Keempat, operasi dan pemeliharaan jaringan. Dan yang kelima, jasa layanan pendukung. Yang ketiga, staffing, yaitu memastikan jumlah SDM sesuai kebutuhan, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif, mewujudkan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan untuk mendukung produktivitas kinerja karyawan, memberikan penghargaan atas semua prestasi dan pencapaian kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara jasmani dan rohani. Yang terakhir,
memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, directing, yaitu memberi tugas dan penjelasannya secara rutin yang dilakukan setiap pagi oleh tim leader terhadap stafnya terkait dengan job desk atau masalah pekerjaan, serta menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan sesuai dengan SOP perusahaan. Yang kelima, controlling, membandingkan kinerja para pegawai apakah sudah sesuai standar atau belum. Jika ada kesalahan, segera dievaluasi. Melakukan tindakan koreksi kepada pegawai atau pekerjaan yang salah atau dianggap belum memenuhi standar. Memastikan para pegawai berjalan ke arah yang tepat. Dan memastikan seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan tidak melebihi budget yang telah dialokasikan. Baiklah, sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Azin Nazarin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.